Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di antara syiar agama yang paling agung, dan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan sifat yang melekat pada seorang mukmin, sifat yang jelas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin laki-laki dan perempuan adalah saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling mengingatkan kepada kebaikan, saling memperingatkan dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang seperti ini sifatnya akan disayangi oleh Allah Azza wa Jal, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Karena apabila tersebarnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dengan yang demikian pula lah akan tampak mana sunnah, mana yang bukan sunnah. Akan jelas mana yang halal, mana yang haram. Dan orang-orang akan bisa melakukan kewajiban, bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Kemudian akan tumbuh generasi-generasi yang akan mengetahui kebaikan, dan mereka pun akan mencintainya. Kemudian akan dijauhi kemungkaran, dan mereka pun akan membencinya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan di antara perkara yang bisa mendatangkan kenyamanan dan keamanan secara individu, secara bermasyarakat dari azab Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab, mencelakai suatu daerah dengan kezaliman sedangkan penduduknya orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau sekiranya masyarakat mereka sudah memperlihatkan kemungkaran, tidak ada lagi yang menegur kemungkaran tersebut, maka murka Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh semuanya. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Zainab radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, atahliku wa fina salihun? Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa sedangkan masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, "Na'am idza kasural khabath." Iya, kalau sekiranya kemungkaran merajalela. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsuqun." Ketika mereka sudah mulai melupakan apa yang diingatkan, tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, kami akan selamatkan hanya orang-orang yang melarang dari keburukan. Sedangkan orang-orang yang zalim kami akan turunkan bencana dan azab sesuai dengan kefasikan yang mereka lakukan. Kemudian tersebarlah di kalangan sebagian orang, mereka mengatakan, kita tidak usah ikut campur terhadap urusan orang lain. Dan ini merupakan di antara bentuk sedikitnya pemahaman dan kurangnya keimanan. Karena dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidakkah kalian membaca firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum?" Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Kemudian tidak akan berpengaruh buruk kepada kalian siapa yang sesat dan siapa yang diberikan petunjuk. Dan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Sesungguhnya ketika seorang manusia melihat kezaliman kemudian dia tidak menolongnya, maknanya mengambil tangannya supaya tidak melakukan kezaliman, au syaka'an ya'ummahumullahu bi'iqabim min, maka hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana untuk semuanya. Dan ini merupakan ancaman bahwa tidak ada yang namanya istilah yang melakukan kemungkaran mereka tidak usah ikut campur, karena kalau sekiranya diazab, diturunkan bencana, semuanya akan mendapatkan bencana tersebut. Begitu juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak sanggup, maka rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau juga tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah bentuk mencegah kemungkaran yang paling lemah dalam bentuk keimanan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar demi kemaslahatan bersama, dan kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.